Ada dua perusahaan, datanya sama banyak, teknologinya sama, tapi satu bisa mengambil keputusan 10 kali lebih cepat. Bedanya di mana? Itulah yang akan kita bahas pada bab ini. Halo, saya Anggi Damayanti dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan merangkum bab 1 buku Big Data and Business Analytics karya Betzer and Belanger. Apa yang sebenarnya berubah? Kata penulis, teknologi digital tidak cuma mengubah perusahaan sedikit demi sedikit. Yang terjadi lebih besar dari itu. Muncul model bisnis baru, muncul struktur organisasi baru. Cara yang berinteraksi pun berubah total. Media sosial dan ponsel membuat orang gampang berkumpul dan bekerja sama. Email mulai ditinggalkan. Orang pindah ke chat dan media sosial. Di sisi lain, ancaman siber bikin urusan makin rumit. Nah, big data dipakai untuk memecah kerumitan itu jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang untuk ditangani. Ada 3 hal yang muncul yang disoroti oleh penulis. Yang pertama, inovasi jadi lebih cepat. Efeknya ada yang tidak terduga. Organisasi jadi lebih datar. Hierarkinya makin pendek. Dulu mesin uap dan bola lampu melahirkan revolusi industri. Sekarang internet yang merombak perusahaan. Kedua, jejaring sosial. Awalnya dianggap main-main, ternyata justru mempercepat orang berbagi ilmu. Dari sini lahir komunitas profesi dan komunitas minat. Ketiga, layanan jadi personal. Kata kunci yang sama, hasil pencariannya bisa berbeda tiap orang, karena disesuaikan dengan riwayat, lokasi, dan kebiasaan kita. Sejarah singkat dari angka ke big data. Perjalanannya ada 4 tahap. Tahun 1950 sampai 1980-an, komputer dipakai untuk mencatat transaksi. Contohnya tiket pesawat dan kartu kredit. Yang penting saat itu cuma satu, transaksinya jangan sampai salah. Tahun 1980 sampai 1990-an, orang mulai sadar, data itu bukan cuma catatan, data punya nilai. Maka dibuatlah gudang data, tempat menyimpan data lama untuk bahan analisis. Akhir 1990-an, internet masuk. Data tidak lagi rapi berbentuk tabel. Muncul teks, gambar, video, suara. Data seperti ini tidak bisa diolah dengan cara lama, maka lahir teknologi baru seperti NoSQL dan Hadoop. Terakhir, 3 pendorong baru, ponsel, mesin yang saling berkomunikasi, dan gerakan data terbuka. Ada 2 istilah yang menarik. Yang pertama, paruh waktu nilai informasi, artinya berapa lama sebuah informasi masih berguna. Sekarang cuma hitungan menit, bahkan detik. Yang kedua, ambang ketidaknyamanan, artinya seberapa capek kita mau berusaha untuk dapat informasi. Sekarang jawabannya cuma sejauh tangan ke saku. Jadi, big data itu apa? Penulis kasih contoh. Bayangkan aplikasi yang memberitahu Anda kalau ada orang dengan hobi sama di radius setengah mil. Aplikasi itu butuh 2 data. Pertama, minat kita, diambil dari kebiasaan mencari. Kedua, posisi kita saat ini diambil dari GPS. Dan posisi ini cuma berguna sekarang, posisi 5 menit lalu sudah tidak ada gunanya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa hal paling penting di bab ini adalah yang membuat big data istimewa itu bukan besarnya, tapi serincinya data itu dan setepat apa waktunya. Jadi big data bukan soal data yang lebih besar. Big data adalah kemampuan memakai data saat proses bisnisnya masih berjalan. Apa sih dampaknya ke perusahaan? Ada 2 peluang yang bisa diambil perusahaan. Yang pertama, bikin sistem yang bisa mengoreksi dirinya sendiri. Contohnya pelacakan paket. Tiap titik ada datanya. Kalau paket telah sampai, sistem otomatis memberi peringatan. Pesannya, jangan bikin kotak-kotak data baru. Bikin satu pandangan yang tembus semua bagian. Kedua, kurangi jeda informasi. Selama ini kita kenal 3V, volume, velocity, dan variety. Penulis menambahkan satu lagi, yaitu latensi. Seberapa lama informasi baru sampai ke orang yang butuh. Contoh nyatanya, satu perusahaan bikin laporan iklan yang bisa dilihat tiap pagi. Hasilnya, rapat berjenjang jadi tidak perlu. Keputusan yang tadinya berminggu-minggu jadi hitungan hari. Tapi semua ini ada syaratnya, orangnya harus ada. Di Amerika saja, tenaga analis data kurang dari sekitar 140-190 ribu orang. Manajer yang paham data kurang dari sekitar 1,5 juta orang. Sementara lulusan bidang STIM malah makin sedikit.
Menurut saya, kekurangan bab ini justru karena penulisnya menolak pemahaman big data yang cuma di permukaan. Memang bab ini ditulis awal tahun 2010-an. Jadi teknologinya sudah banyak ketinggalan, tapi pesan utama masih sangat relevan. Kekurangan SDM, tarik-menarik antar privasi dan keterbukaan, dan pentingnya informasi yang cepat sampai. Karena pada akhirnya, siapapun yang lebih dulu paham pelanggannya, lalu bertindak, dialah yang menang. Terima kasih sudah menonton.